Memanfaatkan ajang Jakarta Warehouse Project atau DWP di Badung, Bali, seorang selebgram DF nekat mengedarkan narkoba di gelaran tersebut hingga polisi menggulung 16 tersangka lainnya. Total narkoba yang diamankan senilai lebih dari 60 miliar rupiah. Polisi menangkap seorang selebgram wanita berinisial DF yang terlibat dalam jaringan narkoba di konser musik Jakarta Warehouse Project atau DWP di Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana, Badung, Bali. Tersangka tak berkutik saat ditangkap di halaman parkir Jalan Petitenget, Kuta Utara, Badung pada 10 Desember. Saat kendaraannya digeledah, ditemukan 6 gram kokain, 12 butir pil ekstasi hingga 6 gram ganja. Bersama suami yang kini masuk dalam daftar pencarian orang, tersangka diketahui berada dalam klaster pengedar narkoba jenis kokain, ekstasi, dan ganja kepada peserta DWP. Polisi juga menangkap 4 rekan DF yang hendak kabur dengan mobil. Dari hasil pemeriksaan, barang bukti yang disita petugas diakui para tersangka akan diedarkan saat konser musik DWP. DF merupakan satu dari 17 orang yang ditangkap dan menjadi tersangka peredaran narkotika di event musik DWP yang digelar di Bali. 17 orang tersebut merupakan bagian dari 6 sindikat peredaran narkoba yang diungkap Bareskrim Polri. Adapun barang bukti narkoba yang disita dalam operasi ini adalah kokain 33,12 gram, pil MDMA atau ekstasi 21,09 gram, ganja 36,92 gram, hingga sabu 31 kg. Dirtipin Narkoba Bareskrim Polri, Brigjen Pol Eko Hadi Santoso, mengungkapkan narkoba yang disita senilai lebih dari 60 miliar rupiah. Bekerja sama dengan kantor wilayah Bea Cukai Bali Nusra, operasi pengungkapan dilakukan pada 9 hingga 14 Desember 2025. Selain menangkap 17 orang, polisi kini memburu 7 orang lainnya yang masuk daftar pencarian orang. Dari Bali dan Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Wakil Gubernur Babel, Helia Najadi, tersangka ijazah palsu. Ia diduga tak pernah menyelesaikan kuliahnya tapi justru punya ijazah sarjana. Penetapan Wagub Heliana tersangka ijazah palsu diumumkan Mabes Polri pada Senin malam. Heliana jadi tersangka dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan penggunaan gelar akademi yang diduga tidak benar. Meski demikian, kuasa hukum Heliana menampik status tersangka. Pasalnya sampai saat ini pihak Heliana belum mendapat pemberitahuan resmi dari Mabes Polri. Beberapa bulan lalu Heliana dilaporkan seorang mahasiswa karena dugaan ijazah palsu. Heliana sudah menjalani pemeriksaan Mabes Polri pada bulan November lalu. Hubungan pendek arus listrik kembali menjadi penyebab kebakaran permukiman. Sejumlah rumah kawasan padat di Grogol, Petamburan, Jakarta Barat ludes terbakar. Warga pun panik melihat api cepat membesar dan melalap sejumlah bangunan. Sejumlah bangunan rumah semi permanen terbakar di permukiman padat penduduk di Jalan Karya Dalam 3, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat, Senin malam. Banyaknya material bangunan yang terbuat dari kayu serta padatnya lokasi permukiman membuat api dengan cepat merambat dari satu bangunan ke bangunan lain. Warga yang panik mencoba memadamkan api dengan alat seadanya. Api padam setelah 20 unit damkar dikerahkan ke lokasi. Diduga api pertama kali muncul dari korsleting listrik pada salah satu rumah. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian materi mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Rizky Paluvi, iNews melaporkan. Sejumlah sepeda motor nekat masuk ke dalam tol Tangerang Merak dan terlibat kejar-kejaran dengan sebuah minibus hingga viral. Naas, aksi kejar-kejaran itu berujung pada minibus menabrak pembatas jalan dan membuat pengemudi luka berat. Video pemotor yang tengah mengejar minibus di tol Tangerang Merak, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Banten, viral. Aksi kejar-kejaran terjadi hingga sejauh 3 km hingga minibus tiba-tiba hilang kendali dan menabrak pembatas jalan. Akibatnya pengemudi menderita luka parah dan terkapar di pinggir tol. Usai kejadian, polisi belum bisa memastikan motif aksi kejar-kejaran ini karena korban masih dalam perawatan. Namun diduga aksi kejar-kejaran terjadi usai adanya saling senggol di pinggir jalan saat mobil akan dibawa ke bengkel di daerah Panongan.
Pemirsa, selalu periksa kelaikan jalan pada kendaraan Anda, terutama pada kendaraan besar. Di kawasan Jalan Alternatif Cibubur, sebuah truk kontainer mengalami insiden ban copot. Warga yang melihat kejadian segera berteriak memperingati pengemudi untuk memeriksa ban truk yang sudah hilang. Pengguna jalan di kawasan Jalan Alternatif Cibubur kilometer 4 Jakarta Timur digegerkan dengan insiden lepasnya ban truk trailer. Sopir truk mengaku tidak menyadari jika dua ban kendaraannya sudah lepas. Warga yang melihat kejadian segera mengingatkan sopir untuk memeriksa kembali ban kendaraannya yang sudah menghilang. Hasilnya satu ban bisa ditemukan sementara satu ban lainnya hilang. Akibat kejadian ini, truk yang tengah membawa kontainer terpaksa berhenti untuk melakukan pemasangan ban baru dan pemeriksaan baut-baut agar kejadian serupa tidak terulang. Sementara arus lalu lintas sempat tersendat akibat sebagian jalan terhalang badan kendaraan yang besar. Pemirsa, dipicu penganiayaan yang dialami seorang pengemudi ojol saat mengantar pesanan, unjuk rasa buruh menuntut kenaikan upah berujung ricuh di Purwakarta, Jawa Barat. Aksi baku pukul dan saling lempar batu pun tak terhindarkan. Kericuhan terjadi di sekitar kompleks pemerintah Kabupaten Purwakarta. Massa buruh dan pengemudi ojek online saling lempar batu dan helm. Bentrokan ini membuat warga sekitar panik dan arus lalu lintas sempat tersendat. Aparat kepolisian dari Polres Purwakarta diterjunkan untuk meredam ketegangan dan mengamankan situasi. Seorang ojol yang mendatangi kelompok buruh seorang diri nyaris jadi sasaran kelompok buruh. Namun ojol ini diselamatkan oleh buruh lainnya. Bentrokan ini dipicu seorang pengemudi ojek online yang diduga menjadi korban pengeroyokan saat sedang mengantarkan pesanan. Ratusan pengemudi ojek online kemudian mendatangi lokasi aksi buruh yang berujung bentrokan. Namun kini antara pihak buruh dan ojol sudah dilakukan mediasi. Polisi mengimbau masyarakat Purwakarta untuk menjaga kondusivitas. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan melaporkan. Resah dengan maraknya praktik prostitusi, warga merusak warung remang-remang berkedok warung kelontong di Kabupaten Tangerang, Banten. Bahkan dua warung jadi sasaran amuk massa, lalu dibakar hingga rata dengan tanah. Puluhan warga melakukan pengerusakan dan pembakaran warung remang-remang di Desa Tanjung Anom, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, Banten. Warung semi permanen yang terbuat dari kayu ini dirusak, dilempari batu hingga dibakar oleh warga. Aksi tersebut dipicu keresahan warga tentang adanya dugaan praktek prostitusi di warung tersebut. Tempat prostitusi berkedok warung kelontong ini berada di pinggir jalan lingkungan warga yang membelakangi area persawahan. Warga pun mendapatkan sejumlah alat kontrasepsi yang tercecer di area warung. Pihak kecamatan setempat mengaku sudah melakukan teguran terhadap pemilik warung untuk segera menutup praktek prostitusi yang dinilai meresahkan warga. Pihak Satpol PP Kabupaten Tangerang akan melakukan pengetatan pengawasan dan penertiban tempat yang dijadikan sarang prostitusi. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimar Rani melaporkan.